Bayangkan, kamu duduk sendirian di sebuah ruangan yang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada notifikasi, tidak ada tuntutan untuk menjadi siapapun. Namun anehnya, justru di saat itulah kegelisahan muncul. Pikiran berisik, hati terasa berat tanpa sebab, jiwa lelah. Padahal tubuh tidak sedang bekerja keras. Para filsuf Stoa sejak ribuan tahun lalu sudah mengenal kondisi ini. Mereka menyebutnya kegelisahan jiwa, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai tanda bahwa manusia lupa pada batas dirinya sendiri. Marcus Aurelius menulis, kegelisahan bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Hari ini, kita akan masuk perlahan ke dalam 7 sumber kegelisahan jiwa yang diam-diam menggerogoti ketenangan hidup manusia modern. Dengarkan bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk memahami. Bagian pertama, keinginan yang tak pernah kenyang. Manusia gelisah bukan karena ia tidak memiliki apapun. Manusia gelisah karena pikirannya tidak pernah berhenti menginginkan lebih. Ketika satu keinginan tercapai, keinginan lain segera lahir. Ketika satu tujuan disentuh, tujuan berikutnya tampak lebih jauh dan lebih menggiurkan. Jiwa tidak pernah diberi waktu untuk beristirahat. Hidup berubah menjadi pengejaran tanpa garis akhir. Stoikisme melihat keinginan yang tidak dikendalikan sebagai perbudakan paling halus. Tidak terlihat rantainya, tidak terdengar suaranya. Namun ia mengikat jiwa siang dan malam. Manusia berkata ia bebas, padahal pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang belum ia miliki. Ketenangan selalu dijanjikan besok, bukan hari ini. Keinginan membuat manusia hidup di masa depan. Padahal hidup hanya terjadi di saat ini. Saat ini terlewat, hari ini dikorbankan demi imajinasi tentang kebahagiaan yang belum tentu datang. Inilah akar kegelisahan yang pertama, menunda rasa cukup, menunda rasa damai, menunda hidup. Epictetus mengingatkan bahwa bukan kekurangan yang menyiksa manusia, melainkan hasrat untuk memiliki apa yang tidak ia butuhkan. Jiwa menjadi berat bukan karena hidup keras, tetapi karena keinginan terlalu lunak dan terlalu banyak. Keinginan tidak pernah mengajarkan batas. Ia selalu meminta lebih, dan setiap permintaan yang tidak terpenuhi melahirkan kegelisahan baru. Manusia modern memiliki lebih banyak dari generasi manapun. Namun kegelisahannya juga lebih besar karena standar kebahagiaan tidak lagi berasal dari dalam, melainkan dari perbandingan, dari layar, dari pengakuan, dari angka. Jiwa tidak lagi bertanya apakah ia cukup. Jiwa hanya bertanya apakah ia kalah. Stoikisme mengajarkan satu disiplin sunyi, memotong keinginan sampai pada inti, bertanya dengan jujur, apakah ini kebutuhan atau hanya pelarian? Apakah ini memperkuat jiwaku atau hanya menenangkan egoku? Setiap keinginan yang tidak disaring akan menjadi sumber kegelisahan. Setiap keinginan yang tidak dikendalikan akan menuntut harga. Dan harga itu adalah ketenangan batin. Ketika manusia belajar mengatakan cukup, dunia tidak berubah, namun jiwanya berubah. Dan di sanalah kegelisahan mulai kehilangan cengkeramannya. Bagian 2. Keterikatan pada hal di luar kendali. Kegelisahan tumbuh subur di wilayah yang bukan milik kita, di pikiran orang lain, di keputusan masa depan, di peristiwa yang tidak bisa dicegah. Manusia menghabiskan energi batinnya untuk mengatur dunia, lalu heran mengapa jiwanya lelah. Stoikisme membagi realitas menjadi 2 wilayah yang sangat jelas, apa yang berada dalam kendali kita, dan apa yang tidak pernah menjadi milik kita sejak awal. Pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, itu wilayah kita. Reaksi orang lain, kejadian hidup, penilaian dunia, itu bukan wilayah kita. Namun kegelisahan lahir ketika batas ini dilanggar. Ketika manusia mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Ketika ia menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang rapuh. Ketika ia berharap dunia tunduk pada kehendaknya. Marcus Aurelius menulis bahwa jika sesuatu berada di luar kendalimu, maka ia tidak pantas menguasai jiwamu. Namun manusia tetap menyerahkan ketenangannya kepada ucapan orang, kepada penerimaan sosial, kepada hasil yang belum terjadi. Jiwa menjadi tawanan dari sesuatu yang bahkan tidak sadar sedang menawan. Keterikatan menciptakan ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak. Dan ketakutan yang terus dipelihara akan berubah menjadi kegelisahan kronis. Bukan karena bahaya nyata, tetapi karena pikiran tidak mau melepaskan kendali semu. Stoikisme tidak mengajarkan apatis. Ia mengajarkan ketepatan, berusaha sepenuh mungkin pada apa yang bisa kita lakukan, lalu menerima dengan tenang apapun hasilnya,
tanpa merusak batin sendiri, tanpa menyiksa pikiran dengan skenario yang tidak perlu. Ketika manusia melepaskan keterikatan pada hasil, ia tidak menjadi lemah, ia justru menjadi bebas. Bebas untuk bertindak dengan jernih, bebas untuk gagal tanpa hancur, bebas untuk hidup tanpa terus-menerus gelisah. Ketenangan tidak datang dari mengendalikan dunia. Ketenangan datang dari mengetahui dengan pasti bahwa dunia tidak pernah berada di tangan kita dan tidak pernah seharusnya. Bagian ketiga, hidup di masa depan yang belum pernah ada. Sebagian besar kegelisahan manusia tidak hidup di kenyataan, ia hidup di kepala. Ia lahir dari bayangan, dari kemungkinan, dari skenario yang belum tentu terjadi. Pikiran melompat ke depan, tubuh tertinggal di sekarang, jiwa terbelah. Dan dari perpecahan itulah kegelisahan muncul. Manusia menderita bukan karena peristiwa, melainkan karena antisipasi berlebihan terhadap peristiwa. Masa depan diperlakukan seolah sudah terjadi, padahal ia belum ada. Namun pikiran bertindak seakan-akan kegagalan sudah pasti, kehilangan sudah nyata, rasa sakit sudah menunggu. Jiwa menjadi tegang menghadapi sesuatu yang belum pernah menyentuhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa masa depan berada di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyiapkan karakter, bukan mengontrol hasil. Ketika manusia menggantungkan ketenangan pada kepastian masa depan, ia sedang membangun rumah di atas kabut. Setiap perubahan kecil cukup untuk meruntuhkannya. Seneca menulis bahwa kita lebih sering menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Pikiran menciptakan penderitaan yang belum perlu. Kegelisahan menjadi kebiasaan, kekhawatiran menjadi rutinitas. Jiwa lelah sebelum hidup benar-benar mengujinya. Hidup di masa depan membuat manusia lalai terhadap saat ini. Ia tidak benar-benar hadir, tidak benar-benar mendengar, tidak benar-benar merasakan. Segala sesuatu dilewati sambil menunggu. Padahal tidak ada momen lain tempat hidup berlangsung selain sekarang. Stoikisme mengajak jiwa kembali, bukan dengan menolak masa depan, tetapi dengan melepaskan ilusi kendali atasnya. Melakukan yang terbaik hari ini dengan kesadaran penuh, tanpa menggadaikan ketenangan demi kepastian semu. Ketika pikiran berhenti berlari ke depan, napas menjadi lebih panjang, tubuh lebih ringan, jiwa mulai pulang ke tempatnya, dan kegelisahan kehilangan panggungnya. Bagian keempat, ketakutan akan kehilangan. Manusia mencintai sambil menggenggam, memiliki sambil mengunci, menikmati sambil takut. Segala yang berharga berubah menjadi sumber kecemasan. Bukan karena cinta terlalu besar, tetapi karena keterikatan terlalu kuat. Ketakutan akan kehilangan lahir dari penolakan terhadap hukum alam. Segala yang hadir bersifat sementara. Segala yang datang sedang dalam perjalanan pergi. Namun manusia berharap pengecualian. Ia ingin sesuatu tetap tinggal. Padahal dunia tidak pernah berjanji demikian. Stoikisme tidak melarang cinta. Ia meluruskan cara mencinta. Mencintai tanpa mengklaim, menjaga tanpa mengikat. Menyadari bahwa kepemilikan sejati tidak pernah ada. Yang ada hanyalah titipan waktu. Marcus Aurelius mengingatkan untuk mencintai apa yang kita miliki, seolah kita siap kehilangannya. Bukan sebagai sikap dingin, tetapi sebagai sikap sadar bahwa keterikatan berlebihan akan berubah menjadi sumber kegelisahan yang terus-menerus ketika manusia melekat pada sesuatu. Ia hidup dalam ketakutan, takut perubahan, takut perpisahan, takut kematian. Dan ketakutan yang dipelihara perlahan menggerogoti kedamaian batin. Jiwa tidak lagi menikmati, ia berjaga. Stoikisme mengajarkan pelepasan batin, bukan kehilangan, bukan penolakan, melainkan kesiapan. Kesiapan menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, bahwa nilai sebuah hubungan tidak diukur dari lamanya, tetapi dari kejernihan saat menjalaninya. Ketika manusia menerima kefanaan, cinta menjadi lebih jujur, kehadiran menjadi lebih utuh, dan kegelisahan kehilangan cengkeraman terkuatnya. Karena tidak ada lagi yang harus ditakuti secara berlebihan. Bagian 5. Perlawanan terhadap takdir. Sebagian kegelisahan terdalam manusia lahir bukan dari luka, melainkan dari penolakan terhadap luka. Bukan dari peristiwa, melainkan dari perlawanan batin terhadap apa yang sudah terjadi. Jiwa menolak menerima kenyataan, dan dari penolakan itulah penderitaan berlapis-lapis muncul. Takdir sering dipahami sebagai musuh, sebagai ketidakadilan, sebagai sesuatu yang harus dilawan tanpa henti. Manusia berkata ia ingin kuat, namun ia terus bertarung dengan kenyataan yang tidak bisa diubah. Setiap penolakan menjadi gesekan,
Setiap gesekan melahirkan kegelisahan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah berjanji adil, namun hidup selalu menawarkan kesempatan untuk bersikap benar. Peristiwa datang tanpa bertanya, kehilangan hadir tanpa izin, runtuh terjadi tanpa peringatan. Namun yang menentukan kualitas jiwa bukanlah apa yang terjadi, melainkan bagaimana jiwa berdiri setelahnya. Epictetus mengajarkan untuk tidak berharap dunia mengikuti kehendak kita, melainkan melatih kehendak agar sejalan dengan dunia. Di sanalah letak kebebasan batin, bukan dalam mengubah realitas, tetapi dalam berhenti memusuhinya. Perlawanan terhadap takdir menguras energi jiwa. Pikiran terus kembali ke masa lalu, bertanya mengapa, mengulang seandainya, mengutuk nasib. Jiwa terperangkap dalam waktu yang sudah mati, tidak pernah benar-benar hidup di sekarang. Stoikisme menawarkan satu sikap yang keras, sekaligus menyembuhkan. Menerima bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa hiasan, tanpa penyangkalan, tanpa drama batin yang berlebihan. Ketika manusia berhenti melawan takdir, luka tidak selalu hilang, namun luka berhenti berdarah. Jiwa berhenti menggigil, dan kegelisahan kehilangan bahan bakarnya, karena tidak ada lagi yang diperangi di dalam diri. Bagian 6. Hidup tanpa arah batin dan nilai. Kegelisahan yang paling sunyi lahir dari kekosongan, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hidup tidak terasa berarti. Manusia bergerak setiap hari, namun tidak tahu kemana ia sedang menuju. Jiwa bekerja tanpa kompas, dan kelelahan menjadi tak terhindarkan. Tanpa nilai, hidup menjadi reaksi, bangun karena tuntutan, bergerak karena kebiasaan, beristirahat tanpa benar-benar pulih. Jiwa merasa asing di dalam hidupnya sendiri. Ada sesuatu yang hilang, namun tidak tahu apa. Stoikisme menempatkan kebajikan sebagai pusat kehidupan. Bukan kesenangan, bukan pencapaian, bukan pujian, tetapi kualitas batin, kebijaksanaan dalam berpikir, keberanian dalam bertindak, keadilan dalam bersikap, pengendalian diri dalam keinginan. Ketika hidup tidak dipandu oleh nilai, pikiran mudah goyah, emosi mudah meledak, keputusan diambil dari ketakutan, bukan dari kejernihan, dan kegelisahan menjadi latar belakang permanen dalam hidup. Spiritualitas Stoik bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang berdiri tegak di dalamnya. Menyadari bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tetapi membentuk jiwa. Setiap hari adalah latihan batin. Setiap kesulitan adalah ujian karakter. Marcus Aurelius menulis bahwa nilai hidup manusia ditentukan oleh kualitas pikirannya. Pikiran yang tidak diarahkan akan menjadi liar, dan pikiran liar akan menciptakan kegelisahan yang tidak berujung. Ketika manusia hidup sesuai nilai, dunia tidak selalu menjadi lebih mudah, namun jiwa menjadi lebih kokoh. Ada arah, ada makna, ada fondasi. Dan dari fondasi itulah ketenangan perlahan tumbuh, bahkan di tengah kegelapan. Bagian ke-7, melupakan kematian. Kegelisahan terdalam manusia lahir dari satu kebohongan sunyi, seolah-olah hidup ini panjang, seolah-olah waktu masih banyak, seolah-olah kematian adalah urusan orang lain. Jiwa hidup dalam penundaan, dan penundaan adalah bentuk penolakan yang paling halus terhadap kenyataan. Manusia berlari menjauh dari kesadaran akan kematian. Ia menutupinya dengan kesibukan, dengan hiburan, dengan ambisi. Namun semakin ia menghindar, semakin kegelisahan mengendap, karena jiwa tahu kebenaran yang pikiran coba lupakan. Stoikisme tidak memusuhi kematian. Ia menatapnya langsung, dengan mata terbuka, dengan hati tenang, bukan karena tidak takut, tetapi karena sadar bahwa ketakutan tidak mengubah apapun. Kematian bukan ancaman bagi hidup. Kematian adalah batas yang memberi hidup makna. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap hari yang berlalu membawa kita lebih dekat pada akhir, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan, karena hanya orang yang sadar akan kematian yang benar-benar hidup. Melupakan kematian membuat manusia ceroboh dalam hidup. Menunda kejujuran, menunda kebaikan, menunda keberanian. Jiwa hidup setengah-setengah, seolah masih ada nanti. Padahal nanti tidak pernah dijanjikan. Kematian menghapus ilusi, status runtuh, nama memudar, harta terlepas. Yang tersisa hanyalah kualitas jiwa. Bagaimana seseorang berpikir, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia memperlakukan hidup saat ia masih diberi napas. Stoikisme mengajarkan memento mori, bukan sebagai kegelapan, tetapi sebagai cahaya yang keras, cahaya yang memperlihatkan apa yang penting,
dan apa yang sia-sia. Cahaya yang memotong kegelisahan sampai ke akarnya. Ketika manusia berdamai dengan kematian, ia berhenti hidup dalam ketakutan. Ia berhenti menggenggam berlebihan. Ia berhenti menunda hal-hal yang seharusnya dilakukan sekarang. Ketenangan lahir bukan karena hidup menjadi panjang, tetapi karena hidup menjadi jujur. Kematian akan datang, tidak bisa ditawar. Ia tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Dan justru karena itulah, setiap napas menjadi berharga. Setiap pilihan menjadi bermakna. Setiap hari menjadi latihan terakhir bagi jiwa. Di hadapan kematian, kegelisahan kehilangan suara karena tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk hidup dengan benar. Sampai saat terakhir. Bagian akhir, ketika jiwa tidak lagi melawan, pada akhirnya kegelisahan bukanlah musuh yang datang dari luar. Ia adalah suara jiwa yang lelah berperang. Berperang dengan keinginan, berperang dengan waktu, berperang dengan takdir, berperang dengan kematian. Dan setiap perang yang tidak perlu mengikis, sedikit demi sedikit ketenangan batin. Jiwa tidak hancur karena hidup keras. Jiwa hancur karena ia terus menolak apa adanya hidup. Menolak batas, menolak kefanaan, menolak ketidakpastian, menolak kenyataan bahwa manusia tidak diciptakan untuk mengendalikan segalanya. Stoikisme tidak menawarkan penghiburan manis. Ia menawarkan kejujuran yang dingin bahwa hidup tidak akan menunggu kesiapan kita, bahwa penderitaan tidak selalu bisa dihindari, bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari sikap batin yang matang. Ketika manusia berhenti melawan, bukan berarti ia menyerah. Ia berhenti berdarah di dalam. Ia berhenti mencabik pikirannya sendiri. Ia berhenti menggenggam hal-hal yang memang tidak pernah menjadi miliknya. Di titik itu, keheningan mulai muncul, bukan kebahagiaan yang meledak, bukan kegembiraan yang riuh, tetapi ketenangan yang sunyi, ketenangan yang tidak membutuhkan alasan, ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Spiritualitas Stoik bukan tentang melarikan diri ke langit, tetapi tentang berdiri tegak di bumi. Menyadari bahwa hidup ini singkat, rapuh, tidak sempurna. Dan justru karena itulah, ia harus dijalani dengan penuh kesadaran. Setiap napas adalah pinjaman. Setiap hari adalah kesempatan terakhir yang menyamar sebagai rutinitas. Setiap pertemuan adalah perpisahan yang tertunda. Dan setiap detik adalah langkah menuju akhir yang sama bagi semua. Ketika jiwa benar-benar memahami ini, ambisi melunak, ego mengecil, kegelisahan kehilangan pijakan. Karena tidak ada lagi yang harus dibuktikan, tidak ada lagi yang harus ditaklukkan, tidak ada lagi yang harus dikejar mati-matian. Yang tersisa hanyalah satu tugas sunyi, menjaga kualitas batin, berpikir dengan jernih, bertindak dengan lurus, menerima dengan lapang, dan pergi kelak tanpa beban yang tidak perlu. Jika malam terasa panjang, jika pikiran terasa berat, jika hidup terasa terlalu keras, ingatlah ini. Dunia tidak meminta kamu untuk sempurna. Dunia hanya menuntut satu hal, agar kamu hidup selaras dengan kenyataan, tanpa kebohongan pada diri sendiri. Dan ketika saat itu tiba, saat napas terakhir mendekat, jiwa yang telah berhenti melawan tidak akan berteriak. Ia akan diam, tenang, utuh, seperti seseorang yang akhirnya pulang. Sebagai penutup, sebelum keheningan, jika kamu masih bertahan sampai titik ini, berarti jiwamu sedang lelah namun jujur. Tidak semua orang sanggup duduk lama bersama pikirannya sendiri. Tidak semua orang berani menatap kegelisahannya tanpa lari. Dan kamu telah melakukannya. Malam ini bukan tentang jawaban, bukan tentang solusi cepat. Ini tentang keberanian untuk diam, untuk mendengar, untuk mengakui bahwa ada bagian dari diri yang selama ini terluka dalam senyap. Terima kasih telah memberi waktu. Terima kasih telah memberi perhatian. Terima kasih telah berjalan perlahan di lorong batin yang gelap ini. Tidak untuk menjadi kuat, tetapi untuk menjadi sadar. Apa yang kamu dengar malam ini mungkin tidak mengubah hidupmu seketika, namun ia menanam sesuatu, sebuah benih sunyi yang akan bekerja pelan-pelan. Saat kamu sendirian, saat dunia kembali berisik, saat kegelisahan mencoba datang lagi, tetaplah di sini, tetaplah setia, bukan pada channel ini, tetapi pada perjalanan batinmu sendiri. Karena masih banyak yang belum kita bicarakan, masih banyak keheningan yang belum kita sentuh, masih banyak malam yang membutuhkan cahaya kecil, agar jiwa tidak tersesat. Di video berikutnya, kita akan kembali lebih dalam, lebih jujur, lebih sunyi, membahas hal-hal yang jarang diucapkan,
namun selalu dirasakan sampai saat itu tiba. Jaga dirimu, jaga pikiranmu, jaga jiwamu, karena tidak semua orang mampu bertahan dalam gelap, dan kamu adalah salah satunya. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah mendengarkan, dan sampai kita bertemu lagi di keheningan berikutnya.